Halo, selamat sore semuanya. Kenalkan aku Rajara sebagai koordinator divisi Relaswa. Hari ini adalah podcast episode 10 yang dimana temanya adalah The Power of Woman. Kita akan sharing tentang kemampuan seorang wanita yang cerdas, tangguh, dan mandiri untuk bebas berekspresi. Karena di sini masih banyak nih wanita yang masih takut melakukan hal sesuatu gitu kan. Oke, hari ini bintang tamu kita apakah sudah join? Langsung aja kita undang ya. Halo, Rara. Aku kedengeran nggak? Oke, udah mulai kedengeran. Oke Kak. Hari ini Kakak apa kabarnya nih? Sehat kah atau sedang dalam keadaan? Sehat. Puji Tuhan aku Alhamdulillah. sehat. Rara apa kabar? Alhamdulillah aku baik Kak. Nah Kak, sebelum kita mulai sharing-sharing nih, boleh dong Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semuanya yang lagi nonton nih hari ini. Aku Clarissa Natasha, salah satu dari mahasiswa Akademi Sekretari Budi Luhur. Aku juga salah satu dari senat mahasiswa jurusan bagian dari Humas, hubungan masyarakat ya atau public relations. Dan aku juga salah satu dari aktivis untuk wanita dan anak-anak seperti itu. Nah, oke, terima kasih Kak udah memperkenalkan dirinya. Oke, aku langsung ke pertanyaan aja ya yang pertama. Boleh? Sesuai tema kita nih Kak, menurut Kakak apa sih arti dari the power of woman sebenarnya yang ada di diri kita? The Power of Woman itu menjelaskan bahwa perempuan adalah makhluk hidup atau manusia yang tanpa disadari adalah sosok yang kuat. Kalian sadar nggak sih, kita itu dari hal simpel itu kita menstruasi hampir setiap bulan, merasakan sakit yang sebenarnya kita nggak mau loh gitu loh. Nah, terus juga wanita itu, kenapa aku bilang kuat? Kita tuh biasanya dihadapi oleh dengan dunia yang namanya single parent. Single parent itu kayak ya bercerai lalu menguruskan anak sendiri kan. Nah, berdasarkan dari fakta, kalau 20% wanita memilih menikah lagi setelah bercerai. Sementara 47% pria memilih menikah lagi setelah bercerai. Jadi sebenarnya we don't need a man to stand up. We don't need a man untuk berdikari gitu loh. Terus juga sadar tidak sadar, yang selalu dituntut untuk bisa semuanya itu perempuan. Kayak kita harus masak, kita harus sekolah, kita harus berkarir, kita harus dan segala macamnya itu, semuanya itu sebenarnya di di bahu perempuan gitu. Makanya perempuan itu sebenarnya bisa multitasking. Perempuan itu multi talenta. Nah, terus juga kenapa aku bilang perempuan itu hebat? Karena kita tahan mengandung 9 bulan, bahkan melahirkan, atau bahkan simpelnya yang tadi aku bilang, haid itu bisa sampai kram banget gitu kan, dan kita tahan. Itu hebatnya kita sebagai perempuan gitu. Nah, terus Wow, aku banyak setuju sih banget. dari hal-hal simpel gitu. Kita tuh Iya, iya. hebat guys. Kita tuh berhasil. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerasa kita itu hebat karena kita mungkin belum menemukan kehebatan kita itu. Kita belum menemukan passion kita mungkin. We haven't loved ourselves gitu. Kayak gitu. Oke, aku setuju banget sih apa yang Kak Klar omongin. Jadi kita sebagai perempuan ini lebih apa ya untuk kalau bisa tuh berdiri di kaki kita sendiri gitu ya Kak. Mhm. Oke, Kak, aku mau ke pertanyaan kedua nih. Kan menjadi wanita mandiri itu kan merupakan salah satu kemampuan yang kita punya. Nah, menurut Kakak sendiri, menjadi wanita mandiri dan mampu membela diri sendiri itu penting nggak sih, Kak? Kalau menurut aku penting banget apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu you have to realize that people come and go easier because they think about their passion, they think about their career, and pokoknya we have to put ourselves first. Kayak aku benar-benar menyarankan kalau perempuan itu bukannya hanya mentally stable,
kayak kedewasaan dan segala macam, tapi kita juga harus financially stable. Dimana kita sebenarnya di satu sisi financial stable itu bikin kita bangga dengan diri kita sendiri, kayak we being more value ourselves gitu. Tapi di satu sisi financially stable itu kita menunjukkan bahwa we're not easy to get, we're not easy to rely on someone, seperti itu. Dan kita harus menerima kenyataan kalau misalnya yang katanya pangeran, tampan dan kaya itu nggak semua ada di dalam hidup kita gitu. Seperti itu. Setuju. Iya, bener-bener sih, Kak. Nah, Kak, nih, aku mau tanya nih dari masalah yang tadi ya, tentang perempuan yang mandiri. Dan kan setiap manusia punya pilihan masing-masing ya untuk masa depannya. Lalu pendapat Kakak, pentingnya wanita harus mempunyai karir terlebih dahulu dibandingkan harus menikah muda, itu penting nggak sih, Kak? Kalau aku depends ya. Kalau dari opini aku dan dari prinsip aku, untuk menikah muda itu pilihan masing-masing. Tergantung kalau misalnya kayak financial stable yang tadi aku bilang, atau mungkin mereka itu passionnya untuk, oh ya udah gue pengen sebagai ibu rumah tangga aja, dan it's okay, it's not a problem. The thing is that you have to face adalah kalau misalnya kamu udah siap untuk menikah, kamu udah siap untuk punya anak dan segalanya itu, kamu harus siap dengan segala resiko yang ada yang membuntuti gitu. Dan sebagian besar yang ada yang menjadi masalah untuk kita saat ini juga, kenapa perceraian masih terjadi dan sebagainya adalah satu dari masalah ekonomi. Gitu. Iya, betul, setuju banget. Jadi ya, jawabannya sebenarnya lebih dari orang itu tersendiri gitu, siapnya kayak apa gitu kan ya. Betul. Aku mau tanya nih, sebagai wanita yang cerdas gitu ya, ada kemungkinan besar nggak sih kalau wanita cerdas itu bisa mencegah adanya pelecehan seksual? Kayak contohnya nih, mereka lebih berani speak up di tempat umum kalau mereka merasa dilecehkan gitu. Itu pendapat Kakak bagaimana? Iya, salah satunya adalah wanita cerdas adalah perempuan yang bisa mempertahankan, membela defense dirinya sendiri sih. Cerdas itu bukan hanya pendidikan ya, cerdas itu meluas sekali. Dan menurut aku di saat kita berani untuk speak up, di saat kita berani untuk say no, di saat kita berani untuk membuka, speak the truth, itu kita udah cerdas. Seperti itu. Wow. Nah, Kak, tapi kan masih banyak juga nih Kak perempuan yang memilih diam ketika mereka dilecehkan. Lalu pendapat Kakak yang seharusnya kita lakukan saat posisi itu gimana sih Kak? Kita harus diem aja kah, takut sendiri atau gimana sebutnya? Sebetulnya banyak faktor ya. Aku juga nggak bisa menyalahkan kalau perempuan itu bisa diem aja di tempat di saat dia mengalami pelecehan seksual. Karena kita itu ada namanya psikologinya itu kita blank. Di saat kita dipegang, kita blank kayak, aduh, gue kaget gitu. Secara alam itu udah terjadi di alam bawah sadar kita gitu. Tapi balik lagi, setelah kita dilecehkan, akan lebih baiknya kita melapor. Melapor banyak banget, dan sekarang itu banyak undang-undang yang sudah mengukuhkan untuk memenjarakan orang-orang yang melakukan tindakan tersebut gitu. Cuman kurang ke blow up aja. Dan satu kekurangannya lagi adalah tindak aparat hukum kurang tegas dalam mengadili orang-orang tersebut gitu. Kita juga lihat beberapa kasus juga ada kan yang mereka malah ikutan memperkosa, ikutan melecehkan. Bahkan ada salah satu teman aku yang malah dia bilang kayak gini, kan dia lapor nih ke polisi kan, terus polisi malah bilang gini, tapi kamu menikmati kan? Itu udah salah banget sih. Itu yang benar-benar bikin kita tidak percaya dengan aparat hukum. Tapi selain dari itu, kita bisa melapor ke Komnas HAM dan Komisi Anak dan Perempuan. Seperti itu. Dan di sini juga kalian nggak perlu takut karena udah banyak lembaga-lembaga di luar pemerintahan yang juga membantu untuk memblow up si pelaku. Gitu.
Oke, jadi lebih tepatnya kita harus bisa speak up kali ya Kak, biar orang-orang itu tuh gak banyak gitu yang melakukan hal-hal Betul, itu. Padahal kan betul. bukan bermaksud untuk memancing gitu kan sebenarnya. Kadang pelecehan seksual tuh datang dari mana aja gitu kan. Mhm. Pelecehan seksual tuh, it's not about what we wear, it's not about apa sih namanya, pokoknya itu bukan masalah dari perempuan ya gitu loh. Kita pakai pakaian seksi pun kita tidak pernah berniat untuk mengundang mereka untuk melecehkan kita gitu. Tapi Setuju itu balik banget. lagi tuh kepikirannya. Kepikiran mereka kita pakaian tertutup. Kamu coba deh, ini ada banget source-nya tentang Mm-mm. muslim orang-orang dilecehkan. Ya, Dan sebagian besar dari mereka pakaiannya itu tertutup. Gimana tertutup aja apa yang bisa dibayangin lagi gitu loh. Udah tertutup gitu. Dan mereka masih bisa-bisanya untuk melecehkan gitu. Jadi itu bukan karena kitanya, itu karena pikirannya aja yang emang udah ngerti gitu loh. iya sih, bener banget Kak. Kebanyakan yang dilecehkan pun rata-rata pakaiannya yang tertutup loh, malah. Betul, betul. Eh, Banyak deh para bate. Ngobrol bareng Kak Klar ya ampun, bisa ngebahas kayak gini. Makasih Aku loh senang Kak udah banget loh. ngomongnya. Kakak ini Makasih lagi di juga mana? udah mempercayakan aku. Aku lagi di luar, aku lagi di salah satu mall karena kebetulan aku tadi harus ada meeting sama temen aku yang mau buka usaha bareng gitu. Oh, wow. Usaha apa tuh Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya kita pengen fokusin ke ini sih, ke bidang olahraga gitu, kayak workout gitu kan. Jadi kita Ya, bikin YouTube workout. Jadi kita lagi nge-planning nih, apa aja sih yang mau kita tampilin, terus beside apa aja yang mau kita jual gitu loh. Gitu. oke. Nah, aku ini sebenarnya di luar dari pertanyaan tema kita hari ini ya. Aku emang kepo pribadi. Kalau boleh tahu Kakak suka nyanyi ya? Aku dengar-dengar. Suka, suka. Tapi it's not my main hobby sih. Tapi aku suka kok. Oke, tapi bagus banget loh suaranya. Aku pernah dengar. Oh ya? Iya, Gimana? serius. Waktu di Instagram Senat sih waktu itu. Oh iya ya, Sebelum aku nggak ngeh lah. sebelum adanya pandemi ini, Kakak emang sering ngisi acara kah di kampus atau gimana? Iya, aku waktu itu Hmm, ikut paduan suara. Terus juga kadang-kadang emang aku dipanggil buat ngisi acara, misalnya kayak acara ini apa namanya? Fair gitu tuh. Aku nyanyi solo vokal. Terus dari Radio Budi Luhur juga aku pernah dipanggil untuk nyanyi. wow, jadi panutan banget nih. Kakak Iya, cerdas, puji bisa Tuhan. nyanyi. Seneng banget deh. Nah, terus Kak, boleh dong Kakak berbagi tips buat kita agar menjadi wanita yang cerdas, hebat, mandiri itu bagaimana sih dari versi Kak Klar gitu? Tipsnya ya, tipsnya di wanita sendiri. Pertama itu paling utama adalah we have to love ourselves, right? Susah Setuju. kak, emang susah banget. Kita tuh Mm-mm. manusia berperasaan gitu loh. And kadang-kadang kita senang untuk taking care of someone. Kita senang untuk kayak di sesuatu yang warm gitu kan. Kayak ada satu titik waktu itu aku mau move on dan aku yakin ini juga terjadi untuk perempuan-perempuan lain di saat kita putus tuh, oh my god, nggak ada yang ngucapin selamat pagi lagi, selamat malam lagi, nggak ada yang ngajak lagi, and I know it's hard. Iya. Tapi jawabannya adalah we have to realize that itu sudah terjadi dan we have to find ourselves apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu lebih apa namanya, lebih kita lebih menghargai diri sendiri gitu loh, kita lebih respect ke diri sendiri gitu. Dan itu pun aku ngerasain sendiri gitu, kayak aku mencari tahu sesuatu yang aku suka, aku nggak suka, dan dari situ di saat orang lain mulai melakukan hal yang aku nggak suka, aku mulai ngomong, tapi Hmm, assertive communication ya, menolak ya. dengan baik-baik dan sebagainya gitu. Dan bisa kita kita tahu diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu kayak what suits for me in the future, my career dan lain-lainnya gitu, kayak gitu. Be the Wow, girl we want to be gitu loh.
Iya ya, setuju banget. Kalau kalau kita udah mencintai diri sendiri, lebih melakukan sesuatu tuh lebih puas nggak sih, Kak? Kayak, oh bangga banget Betul. gitu. Iya kan? Aduh, aku kira aku doang loh yang ngerasa kayak gitu. Ternyata rata-rata mungkin yang udah mencintai dirinya bakal ngerasain kayak gitu kali ya. Betul. Kayak we don't need a man. Jadi kita nggak butuh pria untuk berdikari gitu. Karena sih untuk bukan berdikari ya kalau misalnya ini, tapi kita kayak udah terfulfill lah gitu. Kita nggak butuh orang lain untuk nge-fulfill diri kita sendiri gitu loh. Oh ya, Kak, aku juga mau nambahin nih. Yang tadi bagaimana pentingnya perempuan itu dalam kemandirian. Di saat kita mandiri itu kita udah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Kita belajar untuk menerima sesuatu yang di luar nalar kita. Kita nggak bakal put expectation untuk orang lain. Karena ya kita tahu people kan come and go whatever they want gitu kan. Terus juga kita nggak perlu kayak mengandalkan orang lain kayak tadi aku bilang. Terus juga kita nggak perlu takut sama patriarki dan toxic masculinity yang maksa kita untuk ngapain sih perempuan harus pendidikan tinggi-tinggi, mendingan di rumah aja. Kalian juga akhirnya menikah di rumah aja. Balik lagi itu pilihan loh. Itu Iya ibu betul. rumah tangga pun bisa juga bekerja kan. Kita kita bisa kalau misalnya kita bisa memilih dua-duanya, kenapa kita harus milih satu? Ya nggak sih? Iya, Nah, terus juga perempuan mandiri itu akan mengutamakan dirinya dahulu above sesuatu yang menghalangi mereka untuk menyakiti dirinya atau menghalangi untuk berkembang. Kayak gitu. Kayak di saat kita ini balik lagi ya untuk love ourselves ya. Di saat kita udah love ourselves, kita bakal tahu nih, kayak kita bakal mikirin toxic toxic people yang bakal bikin boundaries untuk kita untuk tidak berkembang kayak gitu. iya. Nah, itu pentingnya kemandirian. Kemandirian itu dimulai dari love ourselves. Itu ya conclusionnya ya. Terus juga kita juga seperti tadi kita lebih selektif. Kita lebih Iya, selektif dalam memilih pasangan. Gini deh, setuju. Rara mau nggak? Kalau misalnya Rara udah S2, karir Rara udah bagus. Terus ada nih Mm-mm. tiba-tiba cowok mau nikahin Rara. Bilangnya gini, kamu mah nggak mau diajak susah? Mau nggak? Gak mau dong. Kayaknya Kak, iya. Setuju sih apa yang Kakak omongin. Aduh, aku jadi nggak bisa Kita ya, jawab mau. kita realistis Bener aja gitu loh. realistis sih Kak, bener. Kita udah apa ya, usaha untuk naikin branding kita atau gimana gitu ya Kak. Betul. Tapi kita nggak mungkin menerima dia harus dari bawah gitu. Harus kalau bisa dia usaha dulu baru ke kita ya nggak sih? Betul, iya, itu loh. The point is like that. Realitas aja ya, realistis aja ya jadinya. Iya, kita realistis. Kita bukan matre. Kalau matre kita cuman minta-minta doang, tapi nggak usaha. Tapi ini kan kita ada usahanya. Betul, setuju. Gitu. Enggak, usaha dia tuh terbayar dengan usaha kita juga gitu loh Kak. Jadi kita sama gitu, Betul. sama-sama. Emang, Oke. emang kalau menurut Rara, the power of woman tuh apa sih? Kalau aku apa ya? Kita tuh sebenarnya emang wanita yang hebat gitu loh Kak. Sebenarnya kita emang punya banyak kemampuan, tapi kadang orang tuh masih belum sadar gitu. Kalau kita tuh ternyata Mhm. banyak loh. Kalau kita udah mencintai diri sendiri tuh pasti apa-apa, ternyata gue lebih lebih baik ya. Maksudnya gue kayak ternyata hebat juga ya bisa melakukan hal ini gitu-gitu. Sebenarnya gitu sih Kak. Kalau dari aku. Terus kalau menurut Rara, selama ini yang menghalangi perempuan ya, menghalangi wanita, perempuan, sama aja sih, untuk Iya. berkembang, untuk speak up itu apa? Biasanya mereka udah kepikiran tuh udah takut duluan biasanya. Itu yang bikin mereka terhalang. Maaf Kak, jaringannya. Biasanya itu biasanya itu sih karena mereka udah berpikiran kayak aduh takut takut ntar jadi malah aku yang disusahin atau gimana gitu. Seharusnya malah sebaiknya kamu itu speak up gitu menurut aku. Betul, betul. Iya, Kadang-kadang sebenarnya menurut aku juga lingkungan sih yang ngerasa perempuan itu nggak perlu berkembang gitu loh. Kayak misalnya dia iya, simpelnya ya, wah, mm, salah satu dari anggota keluarga aku bilang kalau iya, ngapain sih kamu pendidikan tinggi-tinggi, kamu cita-cita tinggian, iya, nanti cowok-cowok nggak ada yang mau lagi loh sama kamu.
dalam hati aku, oh my god, nggak apa-apa. Aku tidak butuh laki-laki yang tidak berkompetitif. Iya, iya. Setuju sih, bener-bener. Malah kalau menurut aku kakak semakin kakak tinggi, malah cowok-cowok malah mikir gue harus lebih tinggi gitu kadang. Biar bisa Betul. ngeimbangin gitu. Jadi standar kakak tuh cukup tinggi gitu. Nah kak, aduh maaf kak ini jaringannya rada ini. Oh ya? Aku Ya lancar nggak nggak? apa-apa. Kamu agak kotak-kotak gitu sih, tapi audio aku masih lancar kan ya? Audio kakak lancar tapi video kakak terhenti gitu. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Yang penting kita ada suara-suaranya gitu ya. Oke, iya, udah bagus. Nah kak, nih kan dari yang kita obrolin semua ini nih tentang lebih tepatnya lebih ke kepribadian gitu kali ya. Nah, Mhm. di ini kita mendapatkan pelajaran untuk menjadi perempuan mandiri dan tangguh, bahkan menjadi pemimpin itu ada nggak sih di Astri? Ada banget, ada banget. Sebenarnya di Asri itu nggak cuma mengajarkan kita untuk jadi sekretaris ya. Sekretaris Iya, itu juga sebenarnya kan lebih independen ya nggak sih? Kayak kita harus bisa multitasking, kita harus bisa ABCDFG dalam satu waktu. Kita harus bisa jadi betul. public speaking juga, kita harus assertive communication juga, dimana kalau misalnya pimpinan nggak mau ada kunjungan meeting, kunjungan tamu dari perusahaan lain, tapi gimana kita harus ngomong keduanya biar lebih enak, biar nggak Iya. menimbulkan perpecahan atau komunikasi dan lainnya. Dan menurut aku itu ada banget sih di asli. Hmm. Oke, jadi mungkin buat para maba kali ya, boleh cek-cek apa Right. itu Astri gitu. Langsung aja Boleh daftar. banget. Kan sih Betul. Kak Dan jujur. dan apa di Asri ini tuh kita nggak cuma diajarin tentang korespondensi doang, kita diajarin juga tentang bahasa, IT, terus juga Betul. administrasi perpajakan, akuntansi. Jadi meluas gitu. Kamu nggak perlu jadi sekretaris untuk bekerja nanti gitu. Tapi kamu tuh udah didukungin semuanya. Dan menurut aku itu cukup banget gitu. Bisa. Iya, betul, betul. Nah, dari kan kakak kalau nggak salah semester 3 kan ya sekarang. Udah mau semester 4 nih. Aku semester, mas semester 5. Kita 6. Oh, salah. Kak maaf suara putus-putus. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran tapi rada putus-putus maaf. Iya, Hujan kali oke. ya, Nih karena kak, hujan. mungkin. Nah kak, apa yang kakak rasain perbedaan setelah kakak masuk Astri gitu? Apakah sebelumnya kakak pribadi yang diem aja atau emang udah dari dulu tuh suka ngobrol, suka ngomong sama orang lain gitu? Perbedaan Semenjak apa yang aku di kakak Asri rasain? ini, aku lebih ke ini sih berani untuk speak up ya, karena aku ngerasa there's nothing I have to fight, nggak ada yang perlu Ah, aku sembunyiin lagi gitu. I just love myself, I'm being myself, dan puji Tuhannya Astri ini aku bukan salah jurusan ternyata. Aku suka setiap mata pelajaran yang aku lakukan di situ gitu. Aku suka public speaking, oh, aku suka bahasa, aku suka nulis-nulis. iya, Jadi dan ternyata aku improve di sini gitu. Dan dosennya pun gak yang galak-galak loh guys. Ternyata dosennya itu ramah-ramah banget dan berusaha setuju. untuk menjadi apa? Menjadi anak muda banget ya nggak sih gaul-gaul gitu. Bener-bener ngikutin alurnya kita gitu loh kak, ikut pelajaran Iya, kita. Ini lebih seru banget betul. sih, gak kerasa menegangkan gitu kalau belajar juga. Cuman harus ingat ya, harus juga jaga sopan sama dosen kayak gitu sih. Pasti itu perlu. Jadi nggak nyesel dong ya Ini kak masuk asli. Kebanyakan sih enggak. kayaknya nggak nyesel. Seru banget. Iya ya. Iya seru banget, Terus serius. terus Aku di sih, apa? mm, boleh kakak duluan? Kenapa? Kakak duluan. Terus di Astri ini kita bisa ini loh, ekstensi. Jadi dari D3 langsung ke S1 antara, kamu bisa milih manajemen atau fakultas ilmu komunikasi. Bisa. Oh, Itu oh, kelebihannya. Jadi kamu cuma nambah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Gitu. oh. Jadi kita bisa lanjut S1 nih ya kak. Betul sekali.
Nah, kalau dari aku sih pribadi, pas aku masuk Astri kayak acara baksosnya tuh ada gitu loh Kak, ada banget gitu. Mhm, Jadi kayak mhm. meningkatkan diri kita terhadap sosial gitu. Itu yang aku Iya. wow gitu. Emang Astri aja kah atau sebenarnya jurusan lain juga ada kayak gitu Kak? Kalau nggak salah sih menurut aku itu diwajibin ya dari pihak manajemen ke organisasi untuk misalnya kayak ada yang Banten itu apa ya aku lupa, banjir Banten ya apa tsunami itu aku lupa, dan kita itu Hmm? salah satu dua dari organisasi ditunjuk untuk membantu mereka kayak ngasih sembako seperti itu. Tapi itu emang diwajibkan sih. PKM juga PKM-nya kita ke yang kayak ini kewirausahaan ya, PKM, Ya, UKA, ya, unit kegiatan mahasiswa, itu kan untuk ngajar-ngajar anak SD kan. ya, Nah, pengabdian. anak SD ya pengabdian itu yang untuk yang kurang mampu dan sebagainya. Jadi menurut aku tuh salah satu program yang diberikan untuk menerapkan nilai-nilai kebudiluhuran. Gitu. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya nih, benar nggak sih kepribadian yang kita miliki sangat berpengaruh di dunia kerja? Balik lagi nih sama topik kita yang tadi tentang masalah kepribadian gitu. Itu berpengaruh nggak di dunia kerja kita nanti? Sebetulnya berpengaruh. Kenapa aku bisa bilang berpengaruh? Itu nggak cuma di luar di tempat kerja aja sih. Hal-hal tersebut dari misalnya attitude kita itu mencerminkan seberapa valuable-nya kita gitu. Ya, Dan walaupun di luar dari pelecehan ya, karena pelecehan itu tidak memandang apapun kan. Tapi kalau menurut aku kepribadian kita itu sangat berpengaruh untuk dunia kerja. Jadi gimana kita merespon orang, bagaimana kita secara communication ke orang itu sangat berpengaruh. oke. Gitu. Kalau benar nggak sih kalau misalnya kita di dunia kerja, setahu aku ya dari ilmu yang aku dapet gitu pas belajar, Mhm. nilai EQ itu lebih berperan besar dibandingkan nilai IQ. Kayak gitu, Kak. Itu benar nggak? Kalau kalau menurut aku kayaknya benar deh. Soalnya aku pernah dikasih tahu juga ya sama Bu Kiki ya. Kalau misalnya orang Ya, pinter tapi nggak punya attitude itu juga nggak bakal dilirik sama HRD. Dan iya. barusan Setuju. kemarin itu aku baca ternyata emotional intelligence itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena di saat kita punya attitude yang baik, kita mampu berkompetitif dan kita juga mau menerima kritikan, itu akan membangun kita dong. Membangun Iya, kita menerima, kita open dengan hal-hal tersebut. Berarti kita mau ada perubahan di dalam diri kita. iya. Gitu. Kalau nggak salah dari kurva manajemen juga ada deh yang mau berubah, yang mau maju, improve, tapi pinter itu skalanya berapa itu kalau nggak salah ada. Gitu. Jadi menurut Hmm, aku EQ is more important than IQ. setuju banget. Jadi kalau IQ mungkin kita bisa belajarnya tuh mungkin semalaman gitu ya. Tapi kalau EQ kan emang harus didasari oleh kebiasaan kita gitu. Jadi Mhm. mungkin Mhm. teman di sini perlahan-perlahan gitu kan mengubah Mhm. attitude-nya menjadi lebih baik gitu kan Kak. Iya, emotional control juga ya salah satunya. Iya betul, setuju banget. Nah Kak, gak kerasa nih pertanyaan aku tuh udah banyak banget dan rasanya nggak mau nyelesain ini. Aku Nah, juga gak berasa. gak berasa udah mau setengah jam loh ini. Iya. Yeay. Eh, Kakak kan sekarang sebagai anggota Ormawa ya. Nah, kira-kira Mhm. apa aja nih project yang akan mendatang atau sedang dijalankan gitu? Ini yang utama juga nih guys. Astrifest. Wow, yeay. Astrifest Boleh dong Kak. ini nggak cuman untuk mahasiswa Astri, ini terbuka untuk umum buat kalian yang udah bekerja boleh, buat dari yang SMP boleh, SMA boleh, D3 boleh. Kalian mahasiswa juga boleh dong pastinya, gitu. Jangan lupa daftar ya guys. Tahun ini Astrifest itu ada news anchor. News anchor ini pakai bahasa Indonesia. Essay writing itu pakai bahasa Inggris. Terus juga satunya lagi nih, yang biasanya itu jarang deh dijadiin lomba.
Apa coba? Makeup. Eh, Kalian kan akhirnya banyak nih dari kalian itu kan, kita kan cewek-cewek kan suka banget dong dandan. Ayo dong salurin passion kalian, bakat kalian ini di Asri Fastball. Dan lagi kan juga libur nih, lagi libur. Ngapain coba? Mendingan kita tambah-tambah sertifikat, tambah-tambah ilmu pengetahuan, ya nggak sih? bener, bener banget, setuju. Jadi buat kalian yang daftar buruan registrasi karena pendaftarannya diperpanjang nih ya Kak. Jadi makin Betul. bisa banyak orang yang ikut nih. Ayo dong buruan ya. Iya, kalian bisa lihat guidebooknya sama pendaftarannya di Linktree yang ada di Senat Asri BL ini. Jadi kalian tinggal datang ke bio-nya, terus kalian klik, terus ada deh guidebooknya sama pendaftarannya. Oke, pas habis registrasi langsung kontak person ini ya Kak. Panitia lombanya gitu. Betul. Nah, nanti kan di guidebooknya itu, di buku pedomannya itu, ada nih CP-CP siapa aja. Kalau misalnya Oke. kamu esai, kamu news anchor, atau kamu make up, kamu konfirmasi pembayarannya ke mereka. Bilang, Kak, kita udah daftar. Gitu. Oke deh Kak Klar, terima kasih atas waktunya. Terima Semoga tetap jaga kasih. kesehatannya. Aduh, nggak kerasa banget, udah setengah jam ngobrol banyak Iya hal nih. dan seru, super duper seru. Aku nggak rela deh ini untuk selesai sekarang. Ini sama. Oke, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya, Kak. Amin, amin. Oke. Kakak, terima kasih banyak sekali lagi. Sekarang udah libur ya, Kak? Udah, kita sudah libur guys. Sejak Iya, terakhir kemarin, yes. iya. Lama lagi, Ra. Iya. Gitu, teman-teman. Ngapain aja liburannya? Apa nih? Ngapain aja kali? Oh, aku sebenarnya saat ini aku lagi coba untuk improve myself ya. Ini balik lagi sih sama kayak tadi. I want to Iya. find myself, how to love myself more dengan cara menerapkan habit dan menaikkan produktivitas aku. Gitu. Oke. Salah satunya adalah aku ikut pelatihan khusus yang benar-benar aku suka kayak misalnya perpajakan, akuntansi gitu. Aku fokusin lagi. Jadi nanti kalau aku mau magang, aku ada sertifikat-sertifikatnya yang mungkin mendukung aku untuk masuk ke perusahaan yang aku dambakan seperti itu. Terus juga aku berusaha untuk bangun pagi dan melakukan olahraga biar badan fit dan pokoknya semua deh goals-goals yang aku pengenin gitu yang bisa aku lakukan, aku bikin habit baru yang lebih produktif gitu. Iya, melakukan hal yang positif dong ya Kak, yang pasti. Oke Kak, sekarang ada Betul. pesan dan kesan nggak untuk podcast pada hari ini gitu? Untuk yang nonton nih. Untuk yang nonton, aku berterima kasih untuk kalian udah menonton di, podcast ini. Aku sama Rara, oh my god, aku seneng banget. Aku seneng banget udah dipercaya untuk jadi speaker di The Power of Women ini. Terus juga aku pengen kalian ini sebagai anak muda, kalian nggak nyanyi-nyanyiin hidup kalian untuk sesuatu yang menurut aku ya, itu kurang penting. Kayak misalnya rebahan 24/7 setiap jam gitu. Karena sayang banget kita masih muda, kita punya waktu, kita punya potensi, kita masih punya energi untuk improve lebih gitu loh. Kita bisa, coba deh kamu melakukan sesuatu yang mungkin aja passion kamu. Misalnya kamu mau nyoba hobi baru gitu. Mungkin aja itu passion kamu. Mungkin aja kamu bisa mendapatkan uang dari passion tersebut kayak gitu. Aku kalian tuh harus memprioritaskan sesuatu di dalam hidup kalian selama kalian masih muda dan kalian punya energi gitu. Kayak gitu. Do what you love what you do gitu. Dan jangan terlalu memusingkan kata-kata orang. Karena orang-orang itu nggak tahu bener-bener, orang-orang tuh nggak tahu apa yang kamu alamin, apa yang lagi kamu usahain. Mereka tuh cuma lihat sebagian kecilnya aja. Kayak gitu. Jadi be yourself aja lah. Just do what you love gitu lah. Okay? Setuju banget sama Kak. Thank you banget Kak pesan-pesannya. Semoga ini bermanfaat buat yang nonton. Sekali lagi terima kasih Kak Klar. Terima kasih Rara. Aku izin Udah nih remove jalan. ya slide-nya. Oke.
Bye semuanya, makasih ya. Oke, gimana teman-teman? Ilmunya sangat bermanfaat banget kan? Nah, sekian episode 10 podcast pada hari ini. Aku Rara Widaswara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk podcast berikutnya.